Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini, mata kuliah gerontik, kita akan membahas tentang proses penuaan. Proses penuaan merupakan proses yang dialami oleh setiap makhluk hidup yang dapat berlangsung secara fisiologis maupun patologis. Pada intinya, proses penuaan itu disebabkan oleh multifaktor atau multifaktorial, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Jadi banyak faktor yang menyebabkan proses penuaan. Proses penuaan merupakan proses yang berhubungan dengan umur seseorang. Semakin bertambah umur, semakin berkurang fungsi-fungsi organ tubuh. Berikut akan saya jelaskan fase proses penuaan yang terjadi pada manusia. Oke, sekarang kita masuk ke fase penuaan yang fase pertama. Pada saat mencapai usia 25-35 tahun, produksi hormon mulai berkurang dan mulai terjadi kerusakan sel, tapi tidak memberi pengaruh pada kesehatan. Tubuh pun masih bugar terus. Jadi pada fase 1 itu sudah dimulai pada pada usia 25-35 tahun. Tapi ini masih belum terlalu berefek apa-apa terhadap badan atau tubuh kita ya. Ini fase 1 dimulainya fase proses penuaan. Berikutnya fase kedua, pada usia 35-45 tahun, produksi hormon sudah menurun sebanyak 25%. Itu untuk fase yang kedua, 25-45 tahun. 35-45 tahun. Tubuh pun mulai mengalami penuaan. Pada masa ini, mata mulai mengalami rabun dekat, sehingga perlu menggunakan kacamata berlensa plus. Rambut mulai ada uban, terus stamina tubuh pun berkurang. Jadi di fase kedua ini, untuk normalnya seseorang mengalami proses penuaan itu sudah mulai matanya mulai rabun, terus sudah mulai ada rambut uban kayak gitu. Itu fase kedua untuk proses penuaan. Berikutnya fase ketiga terjadi pada usia 45 tahun ke atas. Pada masa ini, produksi hormon sudah berkurang hingga akhirnya berhenti sama sekali. Untuk perempuan yang mengalami fase ketiga ini disebut menopause, sedangkan kaum pria mengalami masa andropause. Pada masa ini kulit pun menjadi kering karena mengalami dehidrasi. Tubuh menjadi cepat lelah dan berbagai macam penyakit degeneratif mulai menyerang. Jadi di fase ketiga ini wanita mulai menopause dan pria mengalami andropause, di mana gejala atau tanda yang dialami oleh wanita itu pertama kulitnya kering gitu, terus gampang keriput kalau memang sering terkontak dengan radikal bebas atau mungkin suhu yang panas, itu akan mengakibatkan dehidrasi dan keringnya kulit. Makin parahnya kekeringan kulit yang dialami oleh wanita yang sudah masuk proses penuaan di fase ketiga. Berikutnya ini ada beberapa teori tentang penuaan. Jadi mungkin saya di sini ada banyak, tapi saya jelaskan mungkin beberapa aja. Jadi ada teori wear and tear. Teori wear and tear ini juga disebut dengan teori pakai dan lepas. Teori ini memberikan penjelasan tentang sel yang mempunyai fungsi seperti sel jantung, sel syaraf, sel otak yang tidak mempunyai kemampuan regenerasi. Bila tugasnya selesai, jika tugasnya selesai, maka selesai juga tugasnya. Bila telah selesai pemakaiannya, maka selesai juga tugasnya. Teori ini memberikan pemahaman tentang kematian mendadak, contohnya jantung berhenti mendadak dan mati. Itu teori wear and tear. Berikutnya ada teori radikal bebas. Jadi istilah radikal bebas diartikan sebagai molekul yang relatif tidak stabil, bersifat reaktif dalam mencari pasangan elektronnya. Jika sudah terbentuk dalam tubuh, maka akan terjadi reaksi
berantai dan menghasilkan radikal bebas baru yang jumlahnya akan terus bertambah. Salah satu radikal bebas adalah oksigen yang kita hirup yang diubah oleh sel tubuh secara konstan menjadi senyawa yang sangat reaktif. Ini teori kedua, teori radikal bebas. Dalam teori radikal bebas, oksigen dikategorikan sebagai radikal bebas endogen karena dihasilkan melalui proses fisiologis. Sedangkan polutan lingkungan seperti emisi kendaraan bermotor, industri, emisi dari industri, asbes, asap rokok, radiasi ionisasi, infeksi bakteri, jamur, dan virus, serta paparan zat kimia termasuk obat merupakan radikal bebas eksogen. Jadi ini teori-teori proses penuaan. Pada dasarnya radikal bebas memiliki peran penting bagi kesehatan dan fungsi tubuh. Terus ini radikal bebas ini berfungsi dalam memerangi peradangan dalam tubuh, membunuh bakteri, mengendalikan tonus otot polos pembuluh darah dan organ-organ dalam tubuh kita. Oke. Mungkin kita langsung ke teori berikutnya, ada namanya teori mutasi somatik. Teori ini mengemukakan bahwa proses penuaan diakibatkan oleh kerusakan pada keutuhan genetik sel-sel tubuh. Ini teori mutasi somatik. Terus ada teori akumulasi kesalahan. Dalam teori ini mengemukakan bahwa proses penuaan diakibatkan adanya kesalahan pada kode genetik yang berangsur-angsur rusak yang kemudian menumpuk dan menyebabkan rusaknya kode genetik tersebut. Terus ada teori akumulasi sampah yang kelima. Teori ini, proses penuaan disebabkan karena menumpuknya sisa-sisa pembuangan sampah metabolisme yang akhirnya menyebabkan kerusakan pada sistem metabolisme. Jadi teori yang kelima ini teori akumulasi sampah. Terus ada teori autoimun. Dalam teori autoimun, penuaan itu yang terjadi disebabkan karena terbentuknya autoantibody yang menyerang jaringan tubuh itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada radang lambung. Untuk teori autoimun ya. Terus ada teori aging clock. Teori ini mengungkapkan bahwa proses penuaan disebabkan karena suatu urutan yang telah terprogram. Seperti halnya jam, di mana telah diatur oleh saraf atau suatu sistem endokrin kita. Bila waktunya sampai, maka sel akan mati dengan sendirinya. Itu untuk teori aging clock. Ada mitohormesis yang ke-8. Oke, berikutnya kita bahas tentang sindrom proses penuaan. Tanda-tanda dari penyakit penuaan yang prematur adalah dijumpainya rambut yang beruban, kulit yang mengkerut, dan pendeknya masa hidup pada penderita tersebut. Itu prematur aging atau penuaan yang lebih cepat dari normalnya kayak gitu. Terus pada beberapa kasus hal ini terjadi karena mutasi dari gen. Ini ada proses penuaan prematur. Kita lihat yang pertama ada namanya Werner syndrome. Jadi Werner syndrome ini pada penderita yang mengalami Werner syndrome ini terlihat rambut mereka telah berubah pada usia 20 tahun. Jadi warnanya berubah menjadi putih atau uban. Itu di umur 20 udah kelihatan tuh untuk seseorang yang mengalami Werner syndrome. Jadi dia tadi prematur aging atau penuaannya lebih cepat dari normalnya. Terus tanda-tanda proses penuaan seperti osteoporosis, katarak, arteriosklerosis juga terlihat pada seseorang yang menderita Werner syndrome. Berikutnya ada Hutchinson atau Guilford Progeria syndrome.
Sindrom yang menunjukkan tanda-tanda proses penuaan prematur yang parah sejak mereka dilahirkan. Dan penderita sindrom tersebut akan meninggal setelah mereka berumur belasan tahun. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi gen yang berfungsi menstabilkan membran pembungkus inti sel. Itu untuk sindrom Hutchinson. Terus kondisi fisiologis dan patologis pada lansia. Yang pertama, ini ada perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia, itu perubahan sel. Sebenarnya umumnya pada lansia yang sudah masuk fase kategori lansia 60 tahun itu, jadi hampir semua sistem itu atau hampir semua baik itu kondisi fisik, psikologis itu akan berangsur-angsur berubah. Akan ada perubahan yang dialami. Ini salah satu contohnya, salah satu contohnya itu perubahan sel. Pada seseorang yang sudah masuk proses penuaan, itu selnya lebih sedikit jumlahnya dan lebih besar ukurannya. Terus berkurangnya jumlah cairan tubuh dan berkurangnya cairan intraseluler. Dan yang ketiga, menurunnya proporsi protein di otak, otot, darah, dan hati. Itu perubahan yang terjadi pada lansia untuk bagian sel. Terus di sistem persarafan. Untuk di sistem persarafan, berat otak itu menurun 10-20%. Sehingga setiap orang berkurang sel otaknya dalam setiap harinya. Pada yang masuk kategori lansia juga, itu perubahannya itu ada reaksinya itu mulai berkurang. Terus reaksi atau mungkin responnya, jadi respon terhadap stres, kurang sensitif terhadap sentuhan itu mulai berangsur-angsur menurun. Terus perubahan yang terjadi pada sistem pendengaran. Presbikusis atau gangguan pada pendengaran. Hilangnya kemampuan atau daya pendengaran pada telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada-nada yang tinggi. Membran timpani menjadi atrofi menyebabkan otosklerosis, terjadi pengumpulan serumen yang mengeras akibatnya itu hingga seorang itu mengalami betul-betul tidak mendengar sama sekali atau tuli. Terus sistem penglihatan. Perubahan yang terjadi tadi yang ketiga tadi sistem pendengaran, terus yang keempat itu sistem penglihatan. Kekeruhan pada lensa menjadi katarak, susah melihat dalam cahaya gelap. Atau mungkin bukan ini ya. Jadi pada saat agak redup cahaya itu sudah betul-betul pada yang masuk ke fase lansia yang normalnya itu sudah sama sekali tidak bisa melihat. Terus perubahan berikutnya di sistem kardiovaskuler. Mungkin ini nanti dilihat ya, karena seperti yang saya jelaskan di awal, hampir semua sistem pada seseorang yang masuk kategori lansia itu hampir di semua sistem itu mengalami perubahan-perubahan seperti itu. Berikutnya ada pengaturan suhu tubuh, terus sistem respirasi, sistem gastrointestinal, sistem reproduksi, integumen, ini muskuloskeletal. Jadi ini hampir semua sistem terjadi perubahan ya, seperti yang saya jelaskan di awal. Terus ini perubahan psikologis, spiritual. Oke. Sebelum saya akhiri materi tentang proses penuaan, silakan tugasnya membuat makalah yang menyangkut tentang lansia. Itu mencakup pertama populasi lansia yang terbaru, tren dan isu perawatan lansia, peran perawat lansia, dan yang terakhir kebijakan yang menyangkut perawatan lansia. Baik ini mungkin kebijakan di Indonesia aja. Oke. Mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan terkait tentang tentang proses penuaan. Silakan kalau ada yang mau yang kurang difahami nanti bisa menghubungi, bisa diskusi. Oke, sebelum saya akhiri, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya.